yang sudah disampaikan kemarin, cuman pada waktu mendraftnya itu ya, kayaknya masih pada kesulitan ya, atau mungkin lingkup masalahnya juga ya, yang masih bingung, mau segini atau mau gimana, disetujui pembimbing atau enggak gitu ya. Jadi, tapi yang penting dimengerti dulu deh ya, dimengerti dulu ya ini supaya apa, supaya pada saat nanti kamu dievaluasi proposal bisa jawab, oh bisa ditanya, "Itu variabel X-nya yang mana?" Gitu misalnya, kamu bisa jawab, "Oh yang ini Pak variabel." Entar kalau ditanya, "Itu ada variabel lain nggak yang berpengaruh?" Gitu misalnya. Nyambung gitu maksud saya kamunya. Heeh, entar kalau ini nggak tahu, aduh gitu ya, jadi nyambung ya gitu. Ya, terus tahu juga, "Itu definisi operasionalnya apa?" Misalnya ditanya gitu ya, entar kamu bilang, "Nggak tahu Pak, ada definisinya ada di bab 2 di bab 2 kamu ngomongnya di bab 2 terus padahal yang dimaksud sini adalah definisi operasional penelitiannya, gitu ya. Gitu ya, di sini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya sebelum saya lanjut. Karena, ini nanti dia masuk ke instrumen. Ini sebenarnya mau menyinggung bab 3 tapi ini nanti isian di bab 1 juga gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini instrumen, instrumen penelitiannya itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur, ya, untuk mengukur, ya. Jadi kalau kualitas udara alat mengukurnya apa sih gitu ya. Bisa alat ya atau mengukurnya dengan kuesioner ya atau bisa juga mengukurnya dengan mendatangkan tenaga ahli yang biasa membuat matriks penilaian misalnya kayak gitu ya, atau ada standar yang bisa kita breakdown menjadi penilaian, ya kayak gitu, itu instrumen penelitian ya. Kalau nggak salah yang kamu sebut-sebut itu di dalam, apa ya, mmm, judul-judulnya itu misalnya yang pakai SMK 3 kayak gitu kan, itu kan tools ya, instrumen. Tapi maksudnya bukan itunya, kalau dia standar, tapi kalau instrumen itu start dari SMK 3 dirumuskan lagi untuk penelitian ini. Nah, itu baru yang disebut instrumen gitu. Jadi bukan SMK 3 mentahnya, tapi yang sudah ada analisis risikonya sesuai dengan ini tuh baru disebut sebagai instrumen ya. Misalnya Permen PUPR, AHSP misalnya 2022, itu baru standarnya, tapi Pak untuk dia dijadikan instrumen harus kita breakdown dulu gitu ya. Mhm. Itu sih. Misal ini kasih contoh aja gitu ya. Ini karena hubungannya misalnya ya contoh di sini dalam ilmu instrumen digunakan mengukur variabel yang sudah banyak tersedia dan teruji validitas dan reliabilitasnya. Ya, itu nanti deh, itu di statistik ya kalau mau menguji validitas dan reliabilitasnya. Walaupun saya paham, tapi kayaknya lebih pas itu disampaikan di mata kuliah statistik. Nah, ini contoh variabel suhu instrumennya dengan termometer ya. Jadi alat untuk pengambilan dataannya ya. Variabel panas instrumen dengan kalorimeter ya. Variabel berat instrumennya adalah timbangan. Ini alatnya ya, tapi belum masuk ke instrumen sungguhnya. Nanti di sini, nah baru nih masuk ke cara menyusun instrumennya. Bertitik tolak pada variabel-variabel yang sudah ditetapkan oleh si peneliti ya. Variabel selanjutnya diberikan yang definisi operasionalnya ya. Jadi dengan adanya definisi operasionalnya itu memastikan ya bahwa scope ya atau variabel yang akan dilakukan analisis itu, luasannya sesuai gitu ya dengan instrumen nantinya yang, dipilih. Jadi instrumen itu menyesuaikan, skop definisi variabelnya. Kemudian juga
Di situ jangan definisi operasional kita bisa menentukan indikator, ini kurang indikator yang akan diukur, yang tadi apakah, ada yang, mungkin ada yang kita buat konstan ya, atau ya ada yang kita buat variasi gitu ya. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan. Nah itu, jadi pertanyaannya baru muncul di sini gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kemarin kita melakukan itu ya. Kemudian memudahkan penyusunan instrumen, ya tadi. Jadi kenapa pertanyaan itu nanti akan membimbing kita kepada tujuan penelitiannya dan instrumennya yang mau analisis gitu. Ini sebuah contoh aja ya, makanya ini saya ambil, biar konsisten ya dari awal. Itu tentang, kualitas udara, ada kenyamanan kenyamanan, pengguna gedung misalnya. Misalnya ini salah satu contoh ya sebenarnya variabelnya, ini variabel itunya, bebasnya yang saya ambil. Sebenarnya kalau untuk variabel kenapa saya tutup ya, itu ada sendiri. Oh ini maksudnya biar kamu nggak ke ini, kepatok ke variabel dependennya hanya satu contoh aja gitu. Makanya saya tutupin nih ya. Sebenarnya masing-masing variabel itu pasti punya definisi operasional, ada indikator. Ini satu variabel yang saya ambil gitu ya. Contohnya variabel dependennya yang kualitas udara ya. Oh ini kali yang mau saya tutup ya. Kali deh salah nih. Saya tutup ya. Yang ini deh. Enggak kamu belum memahami variabel laten, nggak usah. Nah ini aja. Ya. Nah gitu ya. Kualitas udara dalam ruang ya, definisi operasionalnya, kondisi udara yang ideal untuk ini definisi saya ya, misalnya yang saya ambil, tapi ini berdasarkan, literatur review gitu ya. Dan kita baca ya di ini, kondisi udara yang ideal untuk bahwa kualitas udara dalam ruang adalah apa, ukuran, ada definisi gitu ya, ukuran, bahwa, apa, eee, ukuran yang di mana, pengguna gedung itu merasa nyaman. Misalnya definisi lain ada yang mengatakan bahwa itu ukuran yang ini untuk kesehatan pengguna gedung ada. Nah, saya mendefinisikan ini gitu ya. Nah, kemudian instrumennya atau alat yang akan digunakan pengukuran dengan IAQ meter. Jadi sebenarnya instrumen itu seluruhan ya. Di sini, alat ya harusnya ini dengan instrumen tapi alat yang saya sebut ya. Alatnya adalah dengan IAQ meter ya. Dan di sini untuk kualitas udara di dalam gedung itu saya mengambil indikatornya ada 3. Ini berdasarkan, ini ya. Nah, kita mengambil indikator ini kan juga teman-teman kan juga kemarin nggak sembarangan ya, dari mana, dari standar teknis ya, ini dari permen, ininya, eee, permen PUPR-nya, pedoman pedoman bangunan gedung ya untuk, kualitas udara gedung ya. Nah ini diambil ada polutan ngaruh ke polutan fisik ya, ini polutan kimia. Sebenarnya saya mau membahasakannya indikator fisik, indikator juga boleh, cuma di dalam permennya bunyinya polutan, makanya saya jadi sebutkan sebagai polutan gitu ya. Nah, kemudian definisi operasionalnya saya ambil ya kadar materi. Ini dari pedoman bangunan gedung sih sebenarnya ya. Ini ya. Cuman di pedoman itu ada unsur-unsur lain yang saya tidak mengambil unsur itu saya teliti karena kayak ada keterbatasan di alat misalnya, maka saya hanya mengatakan bahwa kadar materi sebenarnya ada lagi yang WHO berapa gitu ya. Saya untuk ya ini hanya mengambil ini kayak gitu ya. Kemudian di sini ya ini dengan instrumenter, yang ini dengan menggunakan instrumen Kuesener gitu ya atau penilaian standar teknis lainnya gitu ya. Nah itu eh, yang perlu kamu lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan ini sih tugas.
Ini ya, variabel bebas terikat, variabel lain yang berpengaruh ya, kemudian konstruk variabel penelitian saudara, tentukan instrumen apa. Ini udah sampai instrumen gitu ya. Jadi ini instrumen itu adalah langkah selanjutnya dari tadi kamu menyusun pertanyaan penelitian, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, Iya, mau Rizky. tanya, berarti untuk dari definisi operasional itu hitungannya kan tadi dari apa namanya, dari literatur yang udah kita baca, terus kita itu hitungannya kayak definisi sendiri lagi, bukan sih Bu, dari variabel tadi itu? Iya, betul. Iya, karena mungkin pada waktu kamu dapat dari literatur itu, ada data yang kamu anggap sebenarnya di dalam hasil penelitiannya dia, itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Kayak kayak tadi saya yang polutan udara, ya polutan kimia itu saya kurangin gitu ya, karena, menurut saya, itu nggak terlalu berpengaruh dan memang, dari segi pembiayaan dan ini untuk, apa, alat yang saya sanggup sediakan itu tidak sampai keseluruhan gitu. Nah itu nggak apa-apa, tapi kan kita jujur ya, kita nyatakan dari awal gitu, Rizky. Misalnya itu judulnya apa ya? Saya tentang manajemen mutu, Bu. Nah misalnya Rizky tentang manajemen mutu material dari supplier fabrikasi baja ya atau beton precast ini ya. Nah sekarang Rizky misalnya manajemen mutu material ya, itu mau didefinisikan apa. Nah boleh langsung, ini kan, material di sini adalah bahan bangunan yang menunjang struktur ya atau konstruksi, ini bagian dari konstruksi bangunan gedung yang menunjang struktur atas dari kayak gitu misalnya, definisinya Rifki gitu ya, misalnya gitu. Mungkin kalau disebut mutu material kan luas ya, mutu material ya, bisa materialnya struktur, bisa arsitektur, bisa plumbing. Nah, di sini Rizky mau mendefinisikan mutu material adalah karena nanti yang mau dibahas itu fabrikasi baja atau beton briket, katanya, oh ini kan struktur atas nih, maka manajemen mutunya adalah manajemen mutu konstruksi bangunan yang menunjang struktur, gitu ya misalnya. Ya, tuh. Ya. Ada saya perhatikan kesulitan dari mahasiswa adalah dia udah ngeh ini, cuman ngomongnya menjadi pernyataan kalimat itu susah gitu. Nah, disitulah kenapa perlunya laporan penelitian gitu ya. Ini adalah untuk melatih kamu nanti juga di dunia kerja itu bisa ya sanggup untuk membuat pernyataan-pernyataan yang logis gitu Rizky ya. Ya, terus misalnya Rizky mau menginikan tentang fabrikasi baja misalnya. Ya, fabrikasi. Fabrikasi kan ada yang rumit, ada yang kalau baja doang kan. Tapi kalau sudah ngomong fabrikasi itu jadi variabel. Dan variabel fabrikasi baja yang dimaksud Rizky ini apa? Misalnya fabrikasi baja bisa aja kan bangunan olahraga ya, bangunan fabrikasi untuk bangunan widespan yang bentang lebar, atap bentang atau fabrikasi untuk bangunan middle rise. Nah, maka Rizky mengatakan, oh fabrikasi baja yang dimaksud adalah fabrikasi untuk bangunan sekian lantai, gitu ya, pada struktur atas misalnya kayak gitu. Jadi itu memperjelas atau bukan mempersempit ya, tapi maksud saya itu memperjelas lingkup variabel ya Berarti yang itu udah bisa dimasukin ke kayak pembatasan masalah gitu nggak sih, Bu? itu bukan pembatasan masalah. Nanti pembatasan masalah itu kan ada ya, nanti ada poin itu adalah definisi nanti pembatasan masalah itu misalnya Rizky mengatakan ya bahasanya aja sih beda Rizky. Ya, jadi misalnya mengatakan bahwa nanti baja ya atau fabrikasi baja yang akan diukur misalnya terbatas pada gitu, pekerjaan apa gitu. Kalau pembatasan itu lebih
men-state-nya itu apa, kalau definisi operasional itu kualitatif ya pernyataannya. Kalau pembatasan itu, biasanya kuantitatif gitu. Jadi kuantitatif. Jadi misalnya jadi tipe fabrikasi baja itu misalnya dimensi baja yang akan dilakukan misalnya tipe, WF dengan ini ya, tipe C ini itu pembatasan gitu, kuantitatif biasanya yang, muncul gitu. Tapi kalau definisi operasional itu kualitatif. Kenapa dia perlu karena itu supaya bisa digunakan oleh orang lain. Tapi kalau pembatasan masalah, misalnya di situ ada yang bilang, "Oh, pada fabrikasi baja ini yang saya maksud itu menggunakan WF sekian," gitu, itu khusus buat Rifki aja gitu kan. Gitu. Buat penelitian ini aja, siapa tahu nanti di suatu waktu definisi operasional yang Rifki angkat sama, tapi pembatasannya mungkin, bukan hanya baja WF dengan dimensi sekian-sekian gitu. Gitu Rifki. Bisa ya bedainnya? Makasih, Bu. Mhm. Ya Bu, saya mau silakan. nanya, Bu. Ya, Yang di tugas e-learning itu ada tugas rencana data penelitian, Bu ya. Itu maksudnya apa, Bu ya? eee, yang mana ya coba saya cek dulu. Kan baru ke extension-nya, baru ke, mmm, rencana data penelitian. Oh. Ya, pertanyaan penelitian dulu ya. Kalau rencana data penelitian itu sebenarnya kamu isi aja data yang kamu mau, apa namanya, nanti yang akan diperlukan ya dalam penelitian itu apa. Sebenarnya kalau rencana data ini nanti larinya adalah persiapan untuk menentukan statistiknya gitu ya. Tadi kan, apa yang mau diuji validitas, apa yang mau diuji, kayak gitu-gitulah ya. Jadi kita harus tahu kira-kira data kita tuh apa, misalnya kalau yang membahas tenaga kerja, jumlah misalnya tenaga kerja, eee, apa, pada level informasi tentang tenaga kerja, level middle manager sampai kayak gitu tuh data. Gitu ya. Jadi yang mau nanti menjadi, sasaran penelitiannya, gitu ya. Atau misalnya pengukuran balok uji ya, balok beton uji ya dengan dimensinya ya, dengan kekuatan sekian berapa buah, ya gitu ya misalnya itu data, gitu Sakti. Kalau Sakti kan tentang apa nih? Sakti kan tentang perbedaan hasil tenaga kerja, jam kerja normal dan jam kerja lembur, gitu ya. Informasi datanya tadi misalnya tenaga kerja dengan data dari perusahaan yang diminta yang ingin dieksplorasi menjadi sasarannya, sasaran penelitian ini siapa? Kan nggak mungkin ada harusnya dari site manager, tapi yang pas gitu data apa gitu ya, yang biasanya ada lembur itu biasanya apa, tenaga kerja administrasi, projeknya atau tenaga kerja konstruksi pada level mandor sampai apa gitu kan perlu ini, didata gitu ya. Kamu perlu kira-kira data apa, terus data jam kerja ya, pada waktu, sibuk ya, seperti apa, jam kerja pada waktu, eee, biasa, normal, kayak gitu kan. Nah, itu Sakti. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, ya gitu ya Sakti ya. Oke, ya yang lainnya gimana? Sebentar, saya sambil ngecek dulu ya. Oh, ya. Oke, aman ya di e-learning sih aman. Oke, kan nih kalau nggak ada pertanyaan terkait
lagi yang tentang tadi ya, materi yang disampaikan tadi, kamu boleh deh yang mau share pertanyaan atau perumusan yang kemarin belum sempat dibahas ya. Tapi untuk judul-judul yang hampir sama nih, gimana udah melakukan pertemuan belum di antara kamu sendiri? Saya cuman khawatir aja gitu loh, ini kok sama sih semuanya gitu misalnya. Ini kan karena ada beberapa yang mirip-mirip gitu ya, yang kamu harus bisa menunjukkan kamu titik beratnya kemana gitu, nggak judulnya jangan sama gitu ya, di judul. Teorinya sih bisa sama, tapi kan sebenarnya fokusnya bisa beda kan. Kayak produktivitas yang ini kan akhirnya sudah kompetensi keahlian. Terus misalnya yang lain tentang produktivitas tenaga kerja mana? Nah ini produktivitas, kalau sakti itu kan tenaga kerja, jam kerja normal dan lembur. Ya sebenarnya mungkin bisa disebutkan lagi ya, normal lemburnya itu konteksnya apa gitu ya, supaya lebih tajam gitu ya, sakti. Karena kalau tenaga kerja waktu normal dan lembur kan dari dulu udah banyak yang ini, misalnya kamu kalau misalnya atau mau lebih ke spek tenaga kerja atau berdasarkan pengalaman kerja, misalnya pengalaman mengenai, berdasarkan pengalaman kerja misalnya, atau pada pekerjaan, mmm fabrikasi misalnya atau tapi kalau pada pekerjaan pengecoran tuh udah banyak ya, nah itu misalnya apa, itu sakti supaya nggak kelihatan biasa-biasa aja gitu. Yang SMK 3 ini juga, ini kan banyak nih SMK 3, K3 pada kecelakaan. Nah itu coba deh kamu ngumpul cari spesifikasinya, kalau alat berat tuh jelas ya, oh ini udah beda pembedanya. Alat berat ya. Terus K3 pada kalau manajemen risiko K3 pada proyek gedung ini masih masih ini, misalnya manajemen risiko pada proyek gedung rumah sakit, karena rumah sakit kan pasti dia, ini atau manajemen risiko K3 pada bangunan, apa, bangunan yang udah digunakan gitu ya. Jadi pada bangunan renovasi apa, ini kan khusus. Berarti kan dia harus memperhatikan K3 bukan hanya bangunan baru ya, pekerjaannya, tapi juga kegiatan yang udah berjalan di bangunan lama kan kayak gitu, ya. Ini kan ada K3 pekerja konstruksi proyek, ya proyek apa yang khusus ya, proyek misalnya proyek stadion gitu ya. Ya, stadion karena itu terkait dengan pekerjaan atap bentang lebar ya. Banyak momen kan di situ ada banyak momen gaya yang digunakan, itu pasti ini K3-nya beda gitu ya. Kalau bangunan high rise sudah sering banyak ya, atau misalnya bangunan pelabuhan gitu yang risiko becek ya, atau mana pada bangunan bandara udara yang penambahan gitu ya, gitu. Jadi ada khasnya gitu. Penerapan K3 pada risiko kecelakaan kerja bangunan bertingkat, tapi kan bertingkat bagaimana nih maksudnya? Ada bangunan, apa, yang khas gitu ya, supaya kelihatan kamu kreatif gitu ya, menentukan judul gitu. Dan jangan berpikiran dulu takut dengan, "Entar gimana susah," gitu. Kalau kamu udah berpikir apa-apa dari awal susah, ya jadi ke depannya susah gitu. Tapi kalau dari awal kamu udah semangat ya dengan passion yang kamu membuat ini dengan baik. Kalau kamu nanti menghadapi pekerjaan juga jiwa kamu juga akan begitu ya, menghadapi tantangan tuh happy gitu ya. Wah ini nih saya mau nyelesain tantangan ini, enggak terus, ah susah gitu. Aduh jadi kamu nggak akan happy ngerjain pekerjaan kayak apapun. Tapi kalau kamu udah mulai dengan apapun itu, tapi kamu kan dengan pertimbangan yang baik ya, dengan udah persiapan ya.
Kan dengan cara membuat studi literatur, ya kamu observasi ke lapangan lebih awal, itu sebenarnya kamu udah persiapan. Tapi kalau mindsetnya udah, susah, sekarang kita banyak banyak tugas Bang ini ya, ya udah, kalau kamu mindsetnya begitu ya nggak akan udah negatif duluan, ya yang terjadi ya negatif juga gitu. Tapi kalau mindset kita dari awal semangat, ya positif, ya persoalan besar kayak apapun ya pasti akan terselesaikan gitu kan. Gitu ya. Ayo siapa yang mau sharing nih? Atau gimana? Sayang nih waktunya untuk memastikan yang kemarin kan ada yang nggak kebagian tuh. Siapa ya? Sambil nunggu azan nih. Mungkin Oki mau itu share. Oki, kemarin kayaknya belum selesai tuh saya tinggal. Ya, Bu. Oki mungkin mau sharing. Kalau saya baru dapat ini lagi, Bu. Judul kan kemarin kan belum disetujuin judulnya sama Ibu. Jadinya tuh tentang ini, Bu. Analisis penerapan building information modeling dengan ISO 19650 terhadap proses pengimplementasian proyek BIM gitu, Bu. Jadi kan kemarin kan sempat nyari tentang ISO. Ternyata tuh ada BIM itu sekarang ada standarisasinya gitu, dan di Indonesia tuh baru ada dua PT yang sudah memenuhi standar BIM-nya itu. Jadi baru Wika sama apa gitu. Jadi saya sedikit tertarik ke sana sih, Bu. Cuma belum mencari jurnal-jurnalnya lagi. Iya itu bagus tuh. Bagus itu ISO-nya baru ya. Iya, Ya ISO-nya baru. boleh. Oke. Kalau mau pakai itu. Cuma nanti coba di ini lebih ini ya, coba dibuat di kerangka teori sama kerangka hubungan variabelnya Ki, supaya itu nanti pertanyaan penelitiannya muncul ya. Iya, Bu. Apa kamu udah buat? Belum sih, Bu. Baru nyari ISO jurnal dari luar negeri, soalnya kan dari Indonesia belum ada tuh. Iya itu baru Wijaya Karya sama Berantas Adi Prain. Sebenarnya waskita juga ya, cuman waskita lagi kolaps ya sekarang. Gitu. Kita atau mau istirahat dulu sebentar ya, sholat dulu. Kira-kira 10 menit, 15 menit, terus lanjut lagi ya. Mungkin biar ini kemarin yang belum tuntas ya. Gitu dulu ya. Kita sholat dulu, ntar baru lanjutin lagi ya. Oke? Ya, saya anggap oke ya.